Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat-Nya kepada kita semua. Tidak hanya satu, akan tetapi sangat-sangat banyak. Sampai-sampai kita tidak bisa menghitung nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Dan salah satu bentuk nikmat yang kita rasakan sekarang ini adalah nikmat kesehatan. Ya, alhamdulillah, dengan kesehatan kita sekarang kita dapat menghadiri majelis ilmu ini. Dan salah satunya juga adalah nikmat waktu luang, yang dimana tidak semua orang memiliki waktu luang sehingga mereka bisa datang ke salah satu majelis ilmu. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang mengatakan, ni'matani maghbunun fihi katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Jadi ada dua nikmat yang dimana kebanyakan manusia, kebanyakan orang ini tertipu, terlena di dua nikmat ini. Apakah itu? Yaitu nikmatus shihah wa nikmatul faragh. Jadi nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Maka hendaknya kita sebagai orang yang diberikan dua nikmat ini untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mari kita senantiasa bersolawat kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana beliau bersabda, man shalla alayya sallallahu alaihi asyrah. Barang siapa yang bersolawat kepadaku, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya adik-adik ini? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas tentang ilmu dan motivasi tentang keilmuan ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Yang artinya Allah mengangkat derajat suatu kaum atau seorang manusia yang memiliki ilmu dan yang beriman, dan orang yang memiliki ilmu. Jadi ada dua orang yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang yang beriman pertama dan orang yang berilmu. Allah juga berfirman di dalam Al-Qur'an, innama yakhshallahu min ibadihi al-ulama. Innama yakhshallaha, bukan yakhshallahu. Yang benar yakhshallaha. Kalau yakhshallahu berarti Allah yang takut. Salah ini. Yang benar yakhshallaha al-ulama. Jadi Allah berfirman bahwasanya orang-orang yang takut kepada Allah ini hanyalah orang-orang yang berilmu. Maka sepatasnya kita sebagai manusia untuk senantiasa
menimba ilmu dan menuntut ilmu selama kita masih hidup. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang meniti atau yang menempuh jalan menuntut ilmu, jadi seseorang jika menempuh jalan di mana dia sedang berthalabul ilmi, maka Allah akan memudahkan jalannya ke surganya kelak. Allahumma amin. Semoga kita termasuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang kita sebutkan tadi dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang barusan kita sebutkan tadi. Karena apa? Bahwasannya menuntut ilmu ini tidaklah sebentar. Menuntut ilmu ini tidaklah cuma setahun atau 2 tahun ataupun 3 tahun, 4 tahun, tidak. Menuntut ilmu ini kita harus sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya jalan menuntut ilmu itu sangat-sangat panjang sekali. Jalannya lurus, panjang, tidak ada hentinya. Maka dari itu kita harus senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta bantuannya agar Allah Subhanahu wa taala membantu kita untuk beristiqamah di jalan thalabul ilmi. Dan salah satu doa yang selalu dipanjatkan oleh Rasul kita, Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu adalah ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hati kami di atas agamamu. Dan beliau juga berdoa, ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ila ta'atik. Wahai zat yang membelok atau yang menggerak-gerakkan hati, luruskanlah hati kami di jalan ketaatanmu. Dua doa ini, para santri yang dirahmati Allah, adalah doa yang paling sering diucapkan oleh Rasulullah SAW. Maka alangkah baiknya kalau kita bisa menulis terus kita mengamalkannya. Apa itu doanya? Ada yang bisa tadi mungkin bisa mengulangi? Coba saya ulangi lagi ya. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ini doa yang pertama. Ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikan hati, tsabbit qulubana ala dinik. Teguhkanlah hati kami di atas agamamu. Ada yang bisa udah hafal? Belum ada? Enggak masalah. Kita ulang lagi. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Artinya, ya Allah yang Maha membolak-balikan hati, teguhkanlah hati kami di atas agamamu. Ada yang bisa? Tidak masalah. Atau mungkin ada yang ditulis, nama saya tulis saja pakai bahasa Latin. Kalau belum bisa, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ini bagian yang pertama. Ada bagian kedua, mirip-mirip. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Kalau yang pertama ini kita berdoa untuk meneguhkan kita di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak berpaling dari agamanya, dari agama Islam ini. Kalau yang doa yang kedua ini agar Allah memantapkan hati kita untuk senantiasa di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ila ta'atik. Ini doa kalau bisa ya kita berdoa setiap sholat, setiap sujud kita, sebelum di antara adzan dan iqamah, kita banyak berdoa dengan ini. Insyaallah dengan doa ini semoga Allah Subhanahu wa taala
terus memantapkan hati kita dalam beristiqamah, dalam melaksanakan perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa taat menaati aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang tidak kalah penting, ana pribadi mewasiatkan kepada santri-santri sekalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang seperti kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa." Berbekallah kalian wahai manusia, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal untuk akhirat kelak itulah takwa. Takwa, takwa dan takwa. Setiap Jumat khatib di mimbar selalu mengingatkan kita akan pentingnya takwa. Mungkin salah satu dari kita bertanya-tanya, takwa itu apa? Takwa itu bagaimana sih? Kita harus apa dengan takwa ini? Jadi para ulama menjelaskan bahwasannya at-taqwa itu huwa an taj'ala bainaka wa bain 'adzabillahi wiqayah. Jadi takwa itu adalah engkau menjadikan atau membentengi diri antara dirimu dan azabnya Allah dengan suatu benteng yang atau suatu tameng yang kuat. Maksudnya apa? Kok pakai tameng-tameng segala? Ya, bahasa yang lebih mudahnya itu adalah kita menjauhi larangan-larangannya Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan perintah-perintahnya. Inilah takwa. Maka dari itu, mari senantiasa kita berdoa dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa ini naik dan turun. Begitu pula dengan iman. Ada kalanya kita di atas, ada kalanya kita di bawah. Maka dari itu kita setiap hari harus selalu memperbarui niat, memperbarui ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan para adik-adik sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena antum juga Masya Allah belajar Al-Quran di sini, maka sungguh antum ini sebaik-baik manusia. Antum termasuk dari orang yang paling baik. Sebagaimana sabda Nabi SAW, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Yang artinya sebaik-baik kalian, sebaik-baik manusia di antara kalian itu adalah orang yang belajar Al-Quran dan orang yang mengajarkan Al-Quran. Maka dari itu para adik-adik sekalian, mari kita senantiasa meningkatkan semangat kita, terutama dalam membaca Al-Quran, mempelajari maknanya, menghafal. Karena sesungguhnya Al-Quran yang kita baca akan memberi kita syafaat kelak di hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi." Yang artinya bacalah kalian Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran di hari kiamat kelak akan datang sebagai syafi', orang atau pemberi syafaat kepada pembacanya. Sungguh mulia Al-Quran ini, dan sungguh mulia pula orang yang belajar Al-Quran dan orang yang mengajarkannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita dan melindungi kita dan melindungi semangat kita dalam belajar Al-Quran. Karena kenapa ya para adik-adik? Banyak orang-orang yang di luar sana ingin belajar Al-Quran, tapi mereka tidak punya fasilitasnya. Mereka bingung mau belajar Quran di mana, pada siapa.
Mereka bingung. Maka bersyukurlah antum semua yang bisa datang ke pondok ini, belajar Al-Quran, belajar ilmu agama, dan yang lainnya. Dan salah satu seperti yang tidak baik di antara contoh-contoh yang tidak baik di antara penuntut ilmu itu adalah mereka menghafal Al-Quran tapi mereka terburu-buru. Jadi mereka hanya ingin mengejar target aja. Karena ini ya bisa saja mereka menghafal dengan cepat, akan tetapi di dalam kaidah yang disebutkan di kitab Hilyah Thalibul Ilmi, man adraka ilma jumlatan zahaba anhu jumlatan. Barang siapa yang menghafal sesuatu atau Al-Quran di dalamnya juga secara sekaligus, jadi dia menghafal banyak sekaligus, maka Al-Quran ini akan hilang sekaligus juga. Maka dari itu, kalau menurut saya pribadi, perkuat hafalan yang ada, diulang-ulang terus. Semoga Allah menjaga hafalan-hafalan kita semua. Dan ada salah satu ancaman, bahwasanya Rasulullah pernah bersabda, jadi ada orang yang menghafal Al-Quran, mereka juga menjadi imam, suaranya bagus, terus mereka meninggal. Kemudian si penghafal Al-Quran ini tanya, kenapa kamu menghafal Al-Quran? Kenapa kamu membaca Al-Quran pada masa hidupmu? Si penghafal Al-Quran ini menjawab, aku menghafal Al-Quran untukmu ya Allah, dan aku membaguskan bacaan Al-Quranku untukmu ya Allah. Maka tapi Allah Maha tahu di hati-hati manusia. Kemudian Allah berfirman, tidak, kamu dulu membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran bukan karenaku, akan tetapi kamu membaca Al-Quran atau kamu membaguskan bacaanmu untuk syuhrah, atau untuk dikenal manusia, untuk mendapat pujian dari manusia, agar kamu kelak dipanggil oleh manusia, orang-orang itu qari, orang yang suaranya bagus, masya Allah. Kemudian apa yang terjadi dengan orang ini? Maka orang ini adalah orang yang pertama kali diseret ke neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah menjauhkan sifat ini dari kita semua. Dan satu poin juga yang begitu penting, bahwasanya setelah kita menghafal Al-Quran, dapat satu juz, maka kita tidak boleh melupakan satu juz ini. Jangan sampai kita lupa, karena juga ada ancaman dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang sudah menghafal Al-Quran, kemudian mereka setelah berjalan tahun demi tahun, hari demi hari, mereka meninggalkan hafalannya ini. Sungguh ini adalah perbuatan yang tercela. Semoga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat ini. Dan kemudian di sini ada sebuah pembahasan yang cukup menarik di kitab Hilyah Thalibul Ilmi, perhiasannya para penuntut ilmu. Jadi ilmu itu tidak semuanya bermanfaat. Ilmu yang kita dapat tidak semuanya akan bermanfaat. Mungkin ada kita yang mendapatkan ilmu tapi kita tidak mengamalkannya. Ini pun juga tidak bermanfaat. Terus ada yang kita sudah dapat ilmunya, akan tetapi kita mungkin menjadi sombong. Ini juga salah satu perbuatan yang tercela. Di sini Imam Bakar Abu Zaid mengatakan min alamatil ilmin nafi, bahwasanya tanda-tanda dari ilmu yang bermanfaat itu ada 6 poin di sini. Yang pertama, al-amalu bihi. Jadi al-amalu bil ilmi. Jadi yang pertama,
ciri-ciri dari ilmu yang bermanfaat itu adalah kita mengamalkan ilmu yang kita telah pelajari. Itu salah satunya. Terus yang kedua, karahiyatut tazkiyah wal madhi wat takabburi 'alal khalq. Yang kedua ini karahiyatut tazkiyah. Jadi kita benci dipuji oleh manusia. Dan kita dimakruhkan untuk takabbur 'alal khalq. Maksudnya adalah kita bertakabbur atau sombong di antara orang-orang yang lain. Itu yang poin yang kedua. Yang ketiga, takatsuru tawadhu'ika kullama isdadat ilman. Jadi yang ketiga adalah semakin kita berilmu, semakin bertambah pula rasa tawadhu kita. Tawadhu itu apa? Tawadhu itu adalah rendah hati. Jadi semakin kita belajar, semakin kita mengetahui banyak hal, maka akan semakin banyak pula rasa tawadhu kita. Ini juga termasuk ciri-ciri ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang keempat, al-harabu min hubbit tara'us wa syuhrati wad dunya. Poin yang keempat itu adalah kita meninggalkan dari kecintaan kepada at-tara'us. Tara'us ini jadi kita senang dengan jabatan-jabatan yang tinggi. Jadi salah satu cirinya kita itu semakin kita berilmu maka kita semakin meninggalkan atau semakin menjauhi jabatan-jabatan yang tinggi. Wasyuhrah wad dunya, dan kita menjauhi asyuhrah itu kemasyhuran. Akan tetapi poin ini perlu pembahasan yang lebih lanjut. Karena kenapa? Karena orang berilmu itu juga dibutuhkan oleh orang-orang petinggi. Jadi petinggi ini harus ada salah satu dari orang yang berilmu. Maka dari itu ini butuh pembahasan yang lebih lanjut sebenarnya. Kemudian yang poin yang kelima, hajru da'wal ilmi. Jadi kita meninggalkan sifat sok tahu. Jadi kalau kita ditanya kemudian kita tidak tahu jawabannya, maka kita bilang wallahu ta'ala a'lam. Jangan kita maksa dengan ilmu yang padahal kita tidak ketahui. Yang keenam, yang terakhir, isa'atul dhanni bin nafsi. Jadi kita selalu su'udzon dengan diri kita sendiri. Jadi kita selalu beranggapan bahwasanya diri kita ini masih buruk. Maka dari itu kita harus memperbaiki diri kita sendiri. Wa ihsanuhu bin nas, dan berbuat baik kepada manusia yang lain. Tanazzuhan 'anil wuqu', agar kita terhindar dari dosa-dosa yang lebih besar. Itu adalah poin-poinnya. Ada 6 tadi ya. Jadi yang pertama, kita ulangi, ciri-ciri ilmu yang bermanfaat itu adalah al-amalu bih. Jadi kita beramal dengan ilmu ini. Yang kedua, kita semakin benci kalau dipuji oleh orang lain. Dan kita menjauhi rasa sombong. Yang ketiga, semakin kita berilmu maka semakin tinggi pula rasa tawadhu kita, rasa rendah hati kita. Yang keempat, al-harab min hubbit tara'us wa syuhrati wa dunya. Jadi kita lebih meninggalkan kecintaan kita kepada jabatan-jabatan yang tinggi dan kemasyhuran, menjadi terkenal dan lain-lain.
Yang kelima adalah kita meninggalkan hal-hal sok tahu, atau kita jika ditanya sesuatu yang kita ketahui, kita menjawabnya dengan wallahu taala alam bissawab. Yang keenam, yang terakhir itu adalah isyatul dzanni bin nafsi. Jadi kita selalu bersuudzon kepada diri kita sendiri, dan kita berbuat baik kepada manusia yang lain. Masya Allah, ini bagus kalau kita amalkan. Dan perlu kita ketahui juga bahwasannya ilmu yang bermanfaat ini kelak akan menjadi pahala jariah kita. Rasulullah SAW bersabda, "Idza mata al-insanu inqata'a amaluhu illa min thalathin, shadaqatin jariyah, aw ilmin yuntafa'u bihi, aw waladin salihin yad'u lahu." Rawahu Muslim wa ghairuh. Yang artinya bahwasannya jika salah seorang meninggal, maka seluruh amalannya itu akan terputus kecuali 3 hal. Yang pertama adalah sedekah jariyah, sedekah yang akan terus menerus mengalir. Contohnya kita bersedekah untuk pembangunan masjid atau wakaf Al-Quran. Ini termasuk sedekah jariyah. Karena apa? Karena kalau kita meninggal, masjid ini akan selalu digunakan oleh kaum muslimin. Al-Quran ini akan selalu dibaca oleh kaum muslimin. Ini adalah salah satu bentuk sedekah jariyah. Yang kedua, ilmin yuntafa'u bihi. Jadi ilmu yang bermanfaat bagi orang lain. Ilmu yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi misalkan kalau kita belajar sesuatu hukum atau belajar Al-Quran, kemudian kita mengajarkannya. Misalnya kita mengajarkan adik kita surat Al-Fatihah, insya Allah ajaran Al-Fatihah kita akan menjadi pahala jariyah. Kenapa? Karena surat Al-Fatihah ini akan dibawa atau dibaca terus setiap sholat, setiap hari, sampai dia ini mati. Dan mungkin orang yang kita ajari adik kita ini mengajari ke orang lain juga, maka kita juga dapat pahala dari orang lain ini. Jadi pahala ini akan selalu dan terus menerus mengalir kepada kita juga. Yang ketiga adalah waladin salihin yad'u lahu, yaitu adalah anak yang saleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Ini adalah salah satu amalan juga yang tidak akan terputus. Jikalau orang tua kita meninggal dan kita semoga menjadi anak-anak yang soleh, kita berdoa kepada orang tua kita, maka orang tua kita juga akan mendapatkan pahalanya. Maka dari itu, mari kita selalu memperbaiki diri, memperbaiki niat. Semoga kita menjadi anak yang soleh bagi orang tua kita. Kemudian para santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu hal yang menghambat ilmu ini adalah kemaksiatan. Jadi semakin banyak kita maksiat, semakin banyak kita melihat hal-hal yang naudzubillah atau hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan hilang juga ilmu kita ini. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah, imam salah satu 4 madhab, namanya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Beliau adalah imam yang Masya Allah, imam yang kita puji atas keilmuannya. Pada suatu ketika beliau pernah berjalan-jalan ke pasar. Kemudian beliau rahimahullah berpapasan atau tidak sengaja melihat ke betis
atau setengah betis lah ya, dari salah seorang perempuan. Kemudian padahal beliau setelah melihat betis itu memalingkan pandangan. Setelah beliau pulang dari pasar, beliau mulai menghafal lagi murajaah. Beliau qadarullah mendapati kok susah menghafalnya jadinya ini. Setelah dia melihat ini hal yang diharamkan itu betis, pada semua betis saja. Kemudian beliau mulai menghafal lagi, beliau kesulitan. Kemudian beliau rahimahullah setelah mengalami kesulitan, datanglah beliau ke gurunya. Gurunya adalah Imam Waqi'. Jadi ada sebuah nas. Syakautu ila Waqi' su'a hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa qala bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Jadi pada saat Imam Syafi'i mendatangi gurunya Imam Waqi', beliau berkeluh kesah mengutarakan masalah yang dia dapati. Ya wahai Syekh atau Ustadku, Ustadz Waqi', anak ini kemarin menghafal murojaah pelajaran tapi kok susah banget. Padahal anak cuma kemarin tuh ke pasar nggak sengaja ngelihat betisnya salah satu perempuan. Kemudian Imam Waqi' ini kan mengatakan kepada Imam Syafi'i bahwasannya maksiat yang kamu lakukan itu adalah sesuatu yang menghambat hafalanmu. Dan beliau juga berkata, Imam Waqi', bi anna al-ilma nurun, bahwasannya ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullahi la yuhda lil 'asi, dan cahayanya Allah ini tidak akan diberikan kepada orang-orang yang sedang bermaksiat. Ini salah satu pelajaran yang harus kita ambil, bahwasannya ilmu itu tidak akan menjadi satu dengan kemaksiatan. Semakin kita bermaksiat, maka semakin hilang pula ilmu yang kita dapatkan, dan semakin hilang juga keberkahan yang kita dapatkan. Semoga Allah menjaga iman kita, menjauhkan dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala juga memberi janji untuk para thalabul ilmi, itu adalah tempat di surga nanti. Ada sebuah perkataan dari salah satu imam, tibtum wa taba mamsyakum wa tabawwa'tum minal jannati manzilah. Jadi beliau ini berkata kepada para thalibul ilmi, wahai kalian ini sudah berada di jalan yang baik, dan kalian juga baik pula, dan kalian sudah tabawwa'tum minal jannati manzilah, kalian sudah membooking atau memesan sebuah tempat di surga nanti. Masya Allah, ini salah satu fadilah untuk para penuntut ilmu. Semoga kita senantiasa berada di jalan thalabul ilmu ini. Dan para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak lupa saya pribadi mengingatkan akan pentingnya tentang adab seorang penuntut ilmu. Karena apa? Karena adab ini adalah sesuatu yang sangat penting, apalagi bagi para penuntut ilmu. Karena apa? Orang yang berilmu akan tapi dia tidak punya adab, maka mereka itu bagaikan sifat kosong, tidak ada harganya.
Bahkan ada yang bilang al-ilmu bila amal, atau bukan? Al-ilmu bila adab kan nari bila hatab. Jadi ilmu tanpa adab, ilmu tanpa dibarengi dengan adab, maka sejatinya itu adalah api tapi tidak ada kayu bakarnya. Dan hal ini mustahil untuk ada. Api ini tidak mungkin ada. Maka dari itu sepatutnya bagi kita semua untuk senantiasa mempelajari adab. Adab ini ada banyak. Adab untuk thalibul ilmi, adab kepada guru-guru kita, adab kepada teman-teman kita, adab kepada orang tua, adab kepada masyarakat. Semua memiliki adabnya sendiri. Dan salah satu adab untuk para penuntut ilmu itu adalah selalu menghormati apa yang dia pelajari dan selalu mentaati para guru-guru yang sudah mengajarinya. Selalu menjaga kitab-kitabnya. Karena apa? Guru-guru atau ustadz-ustadz yang mengajarkan antum ini harus antum taati. Jangan antum malah sombong kepada guru-guru antum ini, ustadz-ustadz antum. Walaupun misalnya nanti antum sekarang ini masih jadi muridnya, kemudian setelah beberapa tahun antum akan kuliah, terus melanjutkan ke jenjang yang tinggi menjadi doktor, maka tidak boleh meremehkan ustadz yang dulu mengajarkan antum mengaji ini. Jangan sampai. Karena qadarullah, tanpa beliau, tanpa izin Allah, dan tanpa adanya ustadz antum ini, antum tidak bakal bisa menjadi antum yang sekarang. Itulah adab, pentingnya kita belajar adab. Semoga ustadz-ustadz antum juga senantiasa mengajarkan adab-adab kepada antum semua. Karena kalau kita berbicara tentang adab, maka akan membutuhkan waktu yang sangat panjang. Bahkan Imam Syafi'i dulu juga belajar adab dulu sebelum belajar ilmu. Jadi oleh orang tuanya Imam Syafi'i menyuruh untuk antum ini belajar adab dulu. Pelajari adab, kemudian baru belajar ilmu. Saking orang tuanya Imam Syafi'i ini memperhatikan adab. InsyaAllah semoga Allah merahmati kita semua, dan semoga kita bisa menjadi orang-orang yang beradab, memiliki budi pekerti yang luhur. Dan begitu pula para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya juga mengingatkan, saya pribadi juga pernah berada di posisi antum sekarang. Saya juga pernah menjadi orang yang tidak tahu apa-apa, orang yang tidak bisa baca Al-Quran. Akan tetapi alhamdulillah, alhamdulillah, berkat guru-guru, berkat Allah Subhanahu wa taala, berkat izin Allah Subhanahu wa taala, kemudian ustadz-ustadz saya, alhamdulillah saya bisa membaca Al-Quran, bisa belajar ilmu, sehingga dan alhamdulillah saya diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan studi di Al-Madinah Al-Munawwarah. Alhamdulillah. Semoga antum-antum semua ini juga ada yang Allah mudahkan jalannya untuk pergi ke Madinah Al-Munawwarah. InsyaAllah. Mungkin sekarang kita akan lebih santai, kita akan sharing-sharing pengalaman saya ya. Jadi alhamdulillah dulu saya juga mondok dari SMP 3 tahun, SMA 3 tahun juga.
Kemudian ada pengabdian. Pengabdian ini seperti kita belajar mengajar. Jazakallahu khair. Jadi saya pribadi juga mondok selama 7 tahun. Alhamdulillah tidak ada kendala. Alhamdulillah sampai lulus. Karena apa? Banyak orang yang atau kawan-kawan kita yang di tengah perjalanan mereka tidak kuat. Di tengah perjalanan tergoda dengan dunia luar. Akhirnya mereka belok arah. Nauzubillah. Emang jalannya anak pondok ini emang agak berat sebenarnya. Apalagi kalau kita tinggal di asrama, jauh dari orang tua, kita selalu merasa, ya antum tahu lah ya rasanya pondok. Maka dari itu, mari kita bersemangat, jangan sampai protol. Karena kalau kita protol atau di tengah-tengah jalan kita berhenti, saya yakin pasti ilmu yang antum pelajari di pondok akan antum lupakan. Karena saya sebagai, ya alhamdulillah sudah punya pengalaman, kawan-kawan saya juga ada yang mereka 3 tahun, 4 tahun terus berhenti mengambil umum, keluar ke SMA biasa, SMA negeri, qadarullah seakan-akan dia ini melupakan apa yang telah dia pelajari di pondok dulu. Ya ini salah satu poin yang ingin saya sampaikan lah ya. Semoga kita istiqomah di jalan thalabul ilmi. Dan alhamdulillah kemudian setelah saya lulus dari pondok pesantren, saya diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dimana dari saya kelas 1 SMP atau kelas 7 saya memang sudah berdoa, ya Allah, semoga saya bisa belajar di Madinah kelak. Semoga saya bisa melanjutkan kuliah di kota Nabi. Dari kelas 7, kelas 8, saya selalu berdoa itu. Dan tidak lupa saya selalu meminta doa kepada orang tua dan orang-orang soleh yang saya temui. Ustadz-ustadz yang, misalkan ustadz yang antum kenal, ustadz doakan anak ustadz, semoga bisa lanjut ke Madinah. Alhamdulillah, qadarallahu ma syafa'al. Alhamdulillah kulli hal. Saya bisa diterima di sana. Dan saya masih belajar di Madinah. Saya sekarang masih dalam semester 7, masih kurang 1 tahun lagi baru lulus, insyaallah. Dan masya Allah di Madinah ini sungguh banyak keberkahan di dalamnya. Banyak ilmu itu berceceran di sana, ilmu di masjid banyak halaqah di sana, sangat banyak sekali. Kadang kita jalan-jalan ada pengajian, di hotel-hotel pun ada pengajian juga. Masya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi di Madinah juga ada Masjid Nabawi Asy-Syarif, masjidnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di Madinah pula ada masjid yang pertama kali Rasulullah bangun. Apa itu masjidnya? Masjid Nabawi atau Masjid Aqsa atau masjid apa? Masjid yang pertama kali Rasulullah SAW bangun tatkala beliau datang ke Madinah. Masjid apa? Ada yang tahu? Masjid Quba. Nah di sana masih ada Masjid Quba, masya Allah. Masjid Qiblatain. Masjid Qiblatain ini di sana pernah terjadi atau di sana pada sholat zuhur turun wahyu. Jadi pada saat itu kaum muslimin sholat itu menghadap Masjidil Aqsa. Kemudian pas sholat zuhur
2 rakaat sudah berjalan, kemudian turunlah wahyu bahwasanya kiblat ini sudah dipindahkan ke arah Makkah atau Ka'bah Al-Musyarrafah. Maka pada saat itu jamaah yang sedang sholat di Masjid Kiblatain ini berpindah, masih ruku, berpindah ke belakang. Jadi misalkan ini dulu Masjidil Aqsa, sana Ka'bah, di sholat mereka berputar. Nah, maka dari itu masjid ini dinamakan Masjid Kiblatain, masjid 2 kiblat. Dan banyak tempat-tempat bersejarah yang lain di Madinah Al-Munawwarah. Salah satunya ada Gunung Uhud. Ada perang Uhud di sana. Pernah terjadi perang Uhud. Masya Allah. Kita bisa napak tilas di sana bagaimana perjuangan Rasulullah SAW pada saat itu, yang qadarallahu ma syafa'al. Di perang Uhud kaum muslimin menang atau kalah? Kalah. Kalahnya kenapa sih? Karena para pemanah yang disuruh tetap oleh Rasulullah, mereka tergiur. Mereka tidak menuruti perintahnya Rasulullah. Maka pada saat itu qadarallahu ma syafa'al, terjadilah serangan balik dan kaum muslimin dipukul mundur oleh kaum musyrikin Quraisy. Yang pada perang Uhud ini juga terbunuhnya salah satu paman yang dicintai oleh Rasulullah SAW, yaitu Hamzah bin Abu Thalib. Padahal sungguh kalau kita dengar kisahnya dengan detail, kita sedih. Di perang ini Rasulullah SAW terluka, pipinya sampai bolong karena helm perangnya itu masuk ke pipinya Rasulullah SAW. Akan tetapi alhamdulillah alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Rasulullah dan beserta para sahabat yang lainnya, agar menjadi pelajaran bahwasannya at-ta'ah ala walil amr itu hal yang wajib kita lakukan. Jadi taat kepada ulil amri ini itu wajib. Taat kepada pemimpin itu hal yang wajib. Walaupun kita rasa perintah ini itu berat, akan tetapi kita harus melaksanakannya. Itulah hikmah. Dan di Madinah juga dekat. Kalau kita mau umrah ke Makkah, itu kita bisa. Kalau mau setiap hari bisa, akan tetapi capek sih. Karena dari Madinah ke Makkah itu ya kalau naik bis 6 jam. 6 jam kurang lebih. Jauh. Kalau setiap hari ya capek. Ya paling enggak kita bisa seminggu sekali umrah. Alhamdulillah. Ini salah satu nikmat yang sangat mulia. Semoga salah satu atau semua dari antum atau semua yang hadir di majelis ini bisa pergi ke Madinah dan Makkah, baik melaksanakan umrah ataupun haji atau belajar di sana. Amin ya rabbal alamin. Dan di Madinah pula banyak masyayikh kibar atau syekh-syekh besar. Salah satunya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad, dan salah satu syekh yang paling senior itu adalah bapaknya Syekh Abdul Razak, namanya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Kalau mungkin ada yang pernah dengar, beliau adalah syekh yang paling sepuh lah sekarang di Madinah sana. Semoga Allah menjaga beliau. Masya Allah, kalau antum ngelihat kajian beliau, wah Masya Allah itu penuhnya subhanallah. Mungkin dari sini sampai gerbang sana isinya orang semua kalau ada kajiannya beliau nih.
di Masjid Nabawi. Saking sepuhnya beliau, dan Rasulullah juga pernah bersabda, al-barakatu ma'al akabir, bahwasanya keberkahan itu ada pada orang yang sudah sepuh. Jadi orang yang sudah tua dan berilmu, maka keberkahan itu ada padanya insyaallah. Itulah salah satu kelebihan di Madinah. Akan tetapi juga ada sebuah perkataan bahwasanya orang yang tinggal Madinah itu tidak lebih baik daripada kita. Dan bahwasanya Al-Madinah la tutahhiru ahadan. Bahwasanya orang yang tinggal di kota Madinah itu tidak akan menjadi suci. Akan tetapi innama yutahhirul mar'a amaluhu. Bahwasanya sesuatu yang mensucikan seseorang itu adalah amal perbuatannya sendiri. Jadi walaupun kita sudah di Madinah, akan tetapi perilaku kita masih sama-sama saja, masih sering maksiat, ini sama saja. Naudzubillah. Malah kalau kita masih di Madinah itu bisa dilipatkan dosanya. Naudzubillah min dzalik. Dan bahwasanya orang yang paling mulia itu adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan begitu? Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Bahwasanya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang bertakwa. Jadi mungkin ini sebagai pembelajaran, atau mungkin ada yang mau bertanya-tanya tentang Madinah atau apa, nanti insya Allah kita bisa adakan. Atau mungkin sekarang bisa ya. Ini kan acaranya sampai jam 5 ya Ustaz ya. Oke, kalau gitu kita bisa sesi tanya jawab, bisa boleh. Atau mungkin ada yang pengen tahu tentang Madinah, atau gimana sih cara masuk ke Madinah sana, atau apa. Ada yang mau? Kita persilahkan. Ada yang mau tanya-tanya? Saya minum dulu ya. Sudah insyaallah cukup. Jadi kita, ada yang mau bertanya? Ya, apa, tanya apa aja lah. Oh, nama ana ya. Oh ya, lupa ya. Nama ana Abdul Hakim. Abdul Hakim Mahfud. Ana asli Kediri, bukan Tulungagung. Ana asli Kediri. Ada pertanyaan lain? Nama, asal, hobi, nggak mau, nggak usah lah ya, nggak penting. Udah, kita santai aja sekarang. Nggak apa, tanya hal-hal yang sepele juga nggak masalah. Nanti anak jawab kok. Fadhol. Ada yang mau tanya? Oh, sholat. Ya Allah, sebab sholat ini perkara yang sangat besar ya sahabat. Sholat, bahkan pesan Rasulullah SAW sebelum beliau wafat itu apa? As-sholat wa malakat aimanukum. Jadi Rasulullah ini khawatir akan keadaan
para kaum muslimin terhadap sholat ini. Maka itu Rasulullah itu berpesan kepada orang yang hadir sebelum beliau wafat untuk senantiasa menegakkan sholat. Dan bahwasanya sholat ini adalah perkara yang pertama kali akan dihisab di hari kiamat kelak. Awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamati as-shalah. Awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamati as-shalah. Bahwasanya hal pertama yang akan dihisab pada hari kiamat kelak adalah as-shalah. Ini perkara yang sangat besar loh ya, as-shalat. Jadi apalagi kita thalibul ilmi, kita ini akan dilihat banyak orang. Dilihat. Nanti kalau kita pulang ke rumah, pasti kan dilihat kemana sholatnya. Apakah berbeda dari sebelum dia masuk ke pondok atau enggak. Ya, kita harus semangat dalam sholat. Sholat ini adalah sebuah kenikmatan ya jamaah atau para santri. Karena dengan sholat hati kita tenang. Karena dengan sholat akan menghambat perkara-perkara yang keji. Inna sholat tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Bahwasanya sholat ini akan menghambat hal-hal yang keji dan perbuatan-perbuatan yang mungkar. Maka dari itu semangat sholatnya. Apalagi kalau subuh bangun, dibangun ustadznya bangun. Ya kalau mungkin kita ngantuk ya dipaksa. Emang jalan satu-satunya jalan kalau bangun subuh itu dipaksa. Harus kita paksa. Kalau kita sudah bisa maksa, setiap hari kita akan senantiasa bisa. Gitu. Jadi mungkin hari pertama kita paksa berat. Hari kedua beratnya masih ada. Ketiga masih, keempat masih, 5, 6, 7. Kalau udah sebulan udah enteng itu. Nanti insya Allah kita dengar adzan langsung bangun. Atau bahkan sebelum semadzan subuh sudah bangun. Insya Allah. Jadi jangan sampai kita menyepelekan sholat. Mungkin ada yang beranggapan orang-orang di sana, aku nggak sholat nggak apa-apa, yang penting hatiku baik. Ini statement yang sangat bodoh sebenarnya. Orang yang tidak tahu. Orang yang baik tapi tidak sholat, ya neraka. Mau kemana mereka? Karena sholat ini kewajiban, bukan perkara yang sunnah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ada yang lain? Ini menarik nih. Cuaca di Madinah. Jadi Madinah ini ada dua cuaca sih. Ada musim panas, ada musim dingin. Kalau musim panas itu sangat panas. Sampai paling panas tuh sampai 50 derajat Celcius. Tapi jarang. Seringnya tuh 45, 44. Ya seperti sekarang ini kalau di Madinah itu musim panas sekarang. Pokoknya musim haji itu musim panas. Nanti akhir tahun itu musim dingin. Dan kalau musim dingin di sana itu juga dingin. Dingin banget. Bisa sampai 10, di bawah 10 derajat. Bahkan paling dingin anak di sana tuh sampai 5 derajat di Madinah. Jadi ya emang kalau soal cuaca di Madinah atau di Saudi secara umum ini emang kurang, ya harus beradaptasi. Tapi insya Allah kalau sudah setahun di sana, 2 tahun, kita akan menikmati insya Allah. Dan kalau di musim dingin, subuh itu dimulai jam 6. Jam 6 baru subuh. Kalau musim panas, subuhnya normal, jam 4. Bedanya 2 jam. Kalau musim panas juga sholat isya itu biasanya jam setengah 9 sholat isya. Kalau musim dingin kebalikannya, lebih cepat malah. Paling jam 8, jam 7 itu sudah isya. Jadi kalau musim dingin itu malamnya panjang, siangnya pendek.
Kalau musim panas kebalikannya, siangnya panjang, malamnya pendek. Tuh. Jadi pilih mana? Musim dingin atau musim panas? Kalau Anda pilih tengah-tengah. Saya nanti ada, mungkin beberapa bulan lagi itu ada musim yang paling enak di Saudi. Tengah-tengah lah. Jadi nggak dingin, nggak panas. Dan waktu sholatnya nih pas tengah-tengah. Jadi nggak kemalaman, nggak kepagian juga. Itu Allah Ta'ala alam. Ada yang mau tanya yang lain? Iya, di sana murah atau mahal? Apa? Biaya hidup. Nah, ini menarik ini. Kalau biaya hidup di Madinah itu mahal sebenarnya. Kalau biaya hidup ya. Akan tetapi kalau kita sudah keterima di salah satu universitas di Saudi secara umum, di Madinah, di Mekah atau di Riyadh, kita itu dapat beasiswa full. Bahkan kita dikasih uang saku per bulan dari pemerintah Saudi Arabia. Berapa uang sakunya, Ustaz? Adalah cukup buat sebulan, lebih malah. Begitu. Mau lebih detail lagi atau cukup? Cukup ya. Ada yang mau tahu cara mendaftar gimana? Kalau cara mendaftar sekarang ini masih online sih. Tapi kalau antum ya masih belum bisa. Soalnya belum lulus SMA juga. Salah satu syaratnya ya kita harus punya ijazah SMA dan lain-lain. Itu nanti insya Allah kalau antum sudah masuk ke jenjang yang tinggi, baru kita bisa bicarakan lebih lanjut insya Allah. Visual, istifsar. Sudah cukup ya insya Allah. Baik. Semua yang anak katakan ini, jika ada benarnya maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jika ada salah kata atau salah sikap, maka itu datangnya dari diri saya pribadi atau dari syaitan. Faqulu qali hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.